Dokter apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Santi, Kak Christine? Baik? Baik, kita di sini baik banget keadaannya walaupun kita masih tengah pandemi ya semua ya. Sehat semuanya ya, yang penting ya. Lagi pandemi kayak gini. Yes, benar banget. Anyway dok, boleh tahu nggak sih dok sekarang kesibukannya apa di masa pandemi ini? Harus beraktivitas. Dokter sekarang kesibukannya apa nih? Sampai sejauh ini sih masih praktek ke sana ke sini gitu. Kebetulan saya ada di dua rumah sakit ya di daerah Tangerang. Jadi ya masih karena cukup banyak juga yang tutup ya. Saya kan kebetulan di poli kulit, kelamin dan juga melayani estetik juga. Jadi yang pasien-pasien juga masih banyak juga gitu karena Oh, ternyata permasalahan kulit itu kompleks ya, jadi ternyata memang saya belum bisa ngambil cuti, jadi masih masih praktek seperti biasa. oh gitu, yes yes benar banget. Kayaknya masalah kulit setiap orang ada aja gitu ya dok ya. Dari Ada walaupun aja lagi pandemi ternyata. semua merasakan harus diobati pastinya. Tapi dok, aku pengen tahu deh, masalah keluhan orang-orang, pasien-pasien dokter tuh biasanya apa sih kalau masalah kulit? Kalau yang berkaitan sama estetik itu biasanya paling banyak itu yang ngeluhnya tuh kulitnya kusam ya. Kulitnya kusam, Kulit pengen kusam. glowing, pengen cerah, terus juga mulai banyak yang muncul flek-flek hitam. Terus kalau yang remaja Hmm, tuh juga banyak tuh yang jerawatan, yang aknenya mulai dari yang cuma derajatnya ringan sampai bener-bener yang gede-gede seluruh wajah itu cukup banyak juga. Apalagi di masa pandemi kayak gini kan kebanyakan sekarang pakai masker ya. yes Nah benar. itu istilah masker tuh sekarang itu emang bener-bener banyak banget. Masalah akne tuh sekarang makin banyak justru bermunculan gitu. Dan biasa munculnya di bagian sini ya dok ya, karena kita selalu mungkin berbicara pakai masker, jadi dropletsnya ya dok ya katanya ya. Mm-mm, mm-mm. Salah satu efeknya juga ternyata bisa berpengaruh ke ini juga muncul jerawat juga terutama di daerah yang tertutup sama masker gitu. Oh gitu, bener Dan sih. ya, dan juga kan sekarang banyak yang berjemuran. Mm-mm. Setelah berjemuran tuh Nah, semua flek-fleknya keluar. iya karena matahari ya. Karena berjemurnya kadang berjemurnya jam 10 ke atas kan, jam 11. Justru saat UVB-nya itu lagi tinggi-tingginya gitu. Yang ada sunburn, terus itu juga banyak banget. Akhirnya muncul reaksi alergi, reaksi iritasi gitu. Itu juga banyak juga tuh. Dok, aku pingin tahu dok, kalau ngomong-ngomong soal berjemur, sebenarnya masalah berjemur, jam berjemur yang tepat tuh jam berapa sih dok? Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk berjemur kan kita butuh untuk menaikkan sistem imunitas ya dan juga untuk pembentukan vitamin D. Kita bersyukur kita tinggal di negara yang lumayan melimpah nih sinar mataharinya. Jadi sudah ada berbagai macam penelitian. Memang di berbagai negara itu dengan lintang yang berbeda, garis bujur yang berbeda itu berbeda-beda memang rekomendasinya. Nah kalau untuk di Indonesia sendiri itu setengah 8 ke atas, jam 8 sebelum jam 10 itu sudah cukup sekali untuk pembentukan vitamin D dan juga untuk meningkatkan sistem imunitas kita. Dan itu pun nggak harus lama-lama sampai setengah jam gitu, nggak. Cukup 10 sampai 15 menit seminggu 2 sampai 3 kali dengan bagian lengan, kaki yang terpapar itu sudah cukup gitu. Jadi jangan sampai kita niatnya pengen meningkatkan sistem imunitas tapi kita salah nih jam berjemurnya, akhirnya malah muncul efek samping seperti sunburn itu yang harus diperhatikan gitu. Jadi kita Oh, cukup jadi kok jam kita jam 8, jam 9, 10-15 menit itu sudah cukup kalau di kita. Nah sekarang kan ada aplikasi itu tuh apa UV index kan kalau di smartphone. Nah itu juga hijau, orange gitu itu sudah aman. Jangan sampai ke merah karena itu sudah terlalu tinggi. Resiko kedepannya bisa lebih besar. Skin cancer, terus oh munculnya flek gitu. hitam dan segala macam itu lebih meningkat. Jadi kita pilih di jam yang lebih aman. Itu dia. Jadi teman-teman ini informasi baru juga nih buat kita-kita ya. Kalau misalnya mau berjemur, boleh banget di atas jam tujuan ke atas, di bawah jam 10 gitu ya dok ya. Ya, di bawah jam 10 itu boleh dan hanya 10 sampai 15 menit sudah cukup. Nah, dok, kalau misalnya udah berjemur, udah terlanjur suka berjemurnya di atas jam 10 secara bangunnya misalnya baru jam 11. Nah, itu tuh biasa keluar masalah hiperpigmentasi kan. Biasa jadinya flek-flek yang dari Seperti itu. juga. Itu tuh gimana, dok? Nah, ya, ya. Sebenarnya untuk hiperpigmentasi sendiri kan banyak ya macam-macamnya.
ada yang freckles, ada lentigo, ada melasma, banyak tuh. Nah, nah kalau yang merata begini kayak yang di foto nih, nah ini biasanya karena melasma gitu. Melasma sendiri penyebabnya macam-macam sih. Salah satunya karena pajanan matahari itu. Terus kemudian bisa juga karena faktor genetik. Lalu bisa juga karena hormonal. Itu bisa. Nah, kalau udah muncul melasma seperti ini, itu lebih baik segera dikonsultasikan ke dokter supaya pengobatannya tepat. Karena sejujurnya yang terjadi belakangan ini adalah kebanyakan orang pengen memutihkan secara cepat ya. Jadi secara gimana caranya biar cepat putihnya, biar cepat glowingnya, akhirnya menggunakan memilih jalan untuk menggunakan krim-krim katanya racikan dokter, tapi bisa dibeli di online shop atau e-commerce lainnya, dan itu yang perlu banget diwaspadai karena racikan dokter tidak pernah dijual, tidak boleh dijual secara bebas, itu satu. Dan dua, memang benar-benar harus ketemu sama dokternya supaya nanti bisa dilihat kondisi kulitnya, bisa disesuaikan dosisnya, bisa dipilihkan kombinasi yang tepat gitu. Nah, kadang-kadang terus terjebak karena pengen instan itu, akhirnya malah menggunakan krim yang macam-macam yang entah isinya apa aja. Nah, dipakai dalam jangka waktu lama karena seneng nih, pakainya sebentar aja udah glowing. Akhirnya dipakai terus selama beberapa bulan sampai ada yang setahun lebih dan akhirnya mulai muncul efek sampingnya. Nah, itu yang harus banget diwaspadain gitu. Jadi itu juga PR kita bareng-bareng nih supaya kita memberikan edukasi yang tepat ke pasien-pasien terutama yang ada hiperpigmentasi seperti ini. Gitu. Yes, aku sering banget sih sebenarnya dok melihat misalnya krim pemutih, krim penghilang flek dalam 1 malam. Glowing instan, seminggu bisa putih gitu ya. Iya, which is impossible sebenarnya dok ya. Dan biasanya kalau produk-produk kayak gitu yang maaf nih kurang jelas, itu biasanya mengandung apa ya? Merkuri gitu kan dok? Ya, ada beberapa yang mengandung merkuri, ada beberapa yang mengandung hidroquinone dengan dosis yang terlalu tinggi, atau mungkin campuran dengan kortikosteroid yang tidak tepat dan dosisnya terlalu tinggi, akhirnya bisa muncul efek samping yang tidak diinginkan. Nah, sebenarnya gini, hidroquinone itu masih merupakan gold standard dari pengobatan melasma. Akan tetapi, untuk pengobatannya harus dengan resep dokter, pasiennya harus ketemu sama dokternya supaya nanti bisa tahu nih dosis berapa yang tepat, kombinasinya dengan apa gitu. Jadi jangan sampai kita menggunakan krim-krim pemutih yang nggak jelas isinya apa dan nggak jelas sumbernya dari mana dan mungkin mengandung itu tadi bisa merkuri, bisa hidroquinone dosis yang tinggi, bahkan ada yang menggunakan kortikosteroid dosis tinggi juga gitu. Kalau misalnya belum sempat ketemu sama dokter, ya kita bisa menggunakan krim-krim yang sudah BPOM gitu. Kalau krim-krim yang sudah BPOM itu isinya bisa dipertanggungjawabkan, jadi bisa lebih aman gitu. Jadi berarti dok, kalau untuk melasma, hidroquinone itu memang bisa untuk melasma ya kan dok? Dan juga sebenarnya aman, tapi asalkan dianjurkan oleh dokter, diresep oleh dokter, seperti itu ya dok? Betul. Ya, hidroquinone itu termasuk obat yang keras, jadi memang harus dengan pengawasan dari dokter. Harus jelas dokternya siapa, terus kemudian juga karena dosisnya harus tepat gitu, dan pemakaian hidroquinone itu tidak boleh terlalu lama juga gitu. Nanti kalau terlalu lama nanti bisa muncul justru flek hitamnya lebih jelas nih gitu. Flek hitamnya lebih jelas terus lebih susah hilangnya. Nah, itu masuk ke kondisi-kondisi yang kita ngomongnya sebagai ochronosis dan itu lebih susah lagi pengobatannya gitu. Jadi we have to be very careful gitu menggunakan hidroquinone gitu. Jadi dokter bisa sarankan kira-kira pemakaian hidroquinone bisa paling lamanya berapa lama? Oh ya, itu sebenarnya dari jurnal-jurnal itu bervariasi ya. Ada beberapa yang 2 bulan, 4 bulan, bahkan ada yang 2 tahun itu dia baru dia muncul efek sampingnya. Itu hasilnya bervariasi. Perlu diperhatikan juga itu kombinasi dari hidroquinone-nya juga. Biasanya kombinasi hidroquinone itu dengan vitamin A, kemudian ada juga dengan kortikosteroid dengan dosis yang rendah, begitu. Tapi itu memang harus sesuai
ini sesuai indikasinya gitu. Jadi belum tentu semua flex hitam itu menggunakan kombinasi itu gitu. Bisa menggunakan kombinasi-kombinasi yang lain tergantung dari kondisi pasien gitu. Jadi memang benar-benar harus face to face sama dokternya, diskusi sama dokternya gitu. Terus baiknya saya menggunakan apa gitu. Dan yang paling penting juga sebenarnya itu tadi menggunakan sunblock, sunscreen ya, sunscreen karena proses hiperpigmentasi kayak gini kan juga salah satu diakibatkan karena pajanan matahari. Jadi kita harus melindungi kulit juga dengan sunscreen, itu wajib banget. Bahkan bukan hanya dengan kasus hiperpigmentasi aja ya, mulai dari anak remaja lah itu sebenarnya sudah harus dilindungi dengan sunscreen karena proses penuaan karena sinar matahari atau extrinsic aging gitu ya, itu sudah berlangsung sebenarnya dari umur kita belasan tahun gitu. Jadi semakin lama kita tidak melindungi dengan sunscreen gitu, efek buruk mataharinya juga, efek buruk dari sinar UV itu juga akan lebih cepat kelihatan. Ya kita sudah. Nah dok, aku ingin tahu ngomong-ngomong tentang sunscreen. Kalau misalnya kita ngomong tentang sunscreen nih ya, sun protection. Kalau misalnya sebenarnya pengulangan pemakaian itu berapa jam sekali sih dok? Sebenarnya sunscreen itu kan ada SPF-nya gitu. Nah masing-masing SPF itu biasanya makin tinggi SPF-nya, pengulangannya pun biasanya makin lama. Tapi kita ambil rata-rata itu di 3-4 jam sekali itu kalau bisa, apalagi kalau kita kegiatannya banyak outdoor itu wajib kita ulang lagi. Oke, berarti bisa dilakukan beberapa jam sekali nih pengulangannya, terutama buat teman-teman yang mungkin kerjanya outdoor, beraktivitas di outdoor ya. Dan jadi itu biasa kadang-kadang ada miss ini juga pakainya itu cuma sedikit. Nah itu salah gitu. Jadi pemakaian sunscreen itu benar-benar harus tebal ke muka dan leher. Itu paling enggak gampangnya itu dua ruas jari gini itu untuk muka dan leher gitu. Untuk yang pakai jilbab ya mungkin 1 cukup gitu. Tapi memang harus sepanjang ini gitu. Ya kan kadang-kadang yang sedikit banget pakainya. Nah itu kurang optimal melindunginya. Iya betul. Harusnya banyak ya kalau untuk sunblocknya. Jadi yang untuk hal seperti hyperpigmentation tadi, melasma tadi, ya, ini pasien kita itu sudah memakai hampir 3 set dari skin rebirth system kita dari MD Dermatics dan dia successful, sangat berhasil dan akhirnya bisa sembuh karena pemakaiannya juga kita ada dari gentle wash untuk untuk mencuci dan toner pure light ya dan lift off, yang kelima itu krim malamnya night lightnya itu dicampur dengan retinol. Jadi dokter betul. Biasanya kalau misalnya krim malam itu yang dicampur dengan retinol itu biasanya seperti apa dok? Bagusnya cara mixnya ya, karena retinol sendiri kan bahan ingredients aktif ya. Jadi gini, untuk retinol itu kan termasuk ke dalam golongan retinoid ya, dia termasuk ke vitamin A. Dan itu penting sekali untuk kita melakukan regimen aging gitu. Seperti pada seperti pada kasus-kasus yang hyperpigmentation, retinol itu sangat membantu karena itu kuncinya untuk perawatan anti-aging itu selain sunscreen itu adalah di vitamin A gitu. Saya sendiri termasuk retinoid lovers gitu ya. Nah, tapi memang pada beberapa orang itu terutama yang belum pernah pakai krim nih sama sekali, itu kadang-kadang ada yang mengeluhkan kulitnya kering nih, ngelupas gitu terus gitu. Kadang terus ada yang takut terus kemudian menghentikan gitu. Padahal itu sebetulnya itu memang salah satu efek dari si vitamin A itu memang begitu. Jadi ada pengelupasan dari sel kulit mati. Nah, yang mispersepsi kadang-kadang saya nggak mau kulit saya tipis gitu. Padahal bukan. Justru ada efek untuk pengelupasan sel kulit mati yang paling luar. Tapi justru di lapisan kulit kita kan ada 3 nih, epidermis, dermis, sama subcutis ya. Epidermis itu ada sel fibroblast yang dia menghasilkan kolagen supaya kulit kita lebih kencang, lebih lebih muda, lebih regis lagi. Justru si vitamin A itu dia akan masuk ke dalam lapisan kulit yang kedua itu dan dia meningkatkan produksi kolagennya.
justru sebenarnya dia meningkatkan ketebalan kulit gitu. Jadi bikin kulit kita lebih kencang, lebih muda, lebih rejuve. Fungsinya vitamin A itu sebenarnya gitu. Cuman kadang-kadang ada yang mispersepsi karena awal-awal nih prosesnya agak perih-perih dulu. Kita biasanya ada juga yang mungkin agak sedikit breakout dulu gitu ya. Kalau misalnya istilah awamnya tuh orang-orang sering bilang purging ya gitu. Kalau di kita retinoid dermatitis itu hal yang biasanya memang wajar ditemukan. Nah, gimana caranya supaya tidak terlalu heboh gitu ya mengelupasnya? Kita bisa vitamin A itu dengan start low, go slow. Jadinya kita pakai si vitamin A itu 3 hari sekali. Retinol itu kalau di sini kita pakai retinol ya. Retinol itu bisa 3 hari sekali gitu. Atau 1 hari itu hanya 2 atau 3 jam kemudian dihapus lagi gitu. Itu sudah cukup. Nanti semakin kita kulitnya itu semakin toleran, itu kita bisa tingkatkan, bisa 2 hari sekali, bisa akhirnya setiap hari dan sepanjang malam gitu. Jadi memang harus kalau kita nggak mau yang terlalu heboh gitu ya, ininya merah-merahnya, itu kita bisa pakai 3 hari sekali dulu. Jadi kalau misalnya soal retinol ini sebenarnya sangat menarik sekali sih ya, karena jujur aku sering ngeliatin orang hasil wajahnya itu jadi bagus juga, salah satunya adalah karena retinol. Dan aku adalah salah satu yang takut dengan retinol sampai aku dengar ini. Karena kita punya langsung stigmanya itu duluan adalah, retinol bisa bikin purging, retinol bisa bikin tipis. Iya betul. Aku baru tahu ternyata retinol justru bantu malah untuk ngeproduksi kolagen Kolagen, ya. iya betul. Jadi kan sekarang juga banyak ya mitos-mitos juga dan dari teman-teman kita banyak yang komen. Gimana kalau misalnya kita peeling terus akhirnya kulit kita bisa jadi tipis dan juga keluar pembuluh darah yang seperti merah-merah veins itu di muka, apakah itu seperti itu? Ternyata kan tidak, dok. Ya. Oh enggak. Kalau biasanya biasanya pada pemakaian krim yang seperti di awal tadi yang saya bilang macam-macam isinya yang entahlah apa itu isinya, biasanya ada kandungan kortikosteroid dosis tinggi, itu yang perlu kita waspadai. Dan itu salah satu efeknya dalam jangka waktu lama itu memang nanti muncul seperti pembuluh darah kecil-kecil, ada yang di sini rambut tipis-tipis halus makin banyak. Nah, kalau pakai krim yang model seperti itu biasanya akan muncul efek samping begitu. Tapi kalau untuk retinol enggak. Iya, jadi teman-teman juga jangan khawatir ya. Jangan khawatir, produk-produk dari MD Dermatics itu bebas steroid. Jadi dan tidak membuat kulit menjadi tipis ataupun pembuluh darahnya bisa muncul. Itu non steroid untuk produk MD Dermatics. Pokoknya yang dihasilkan dari krim abal-abal itu tidak mungkin terjadi di MD Dermatics ya, sudah pasti itu. Karena kita dermatologi produk ya. Nah, dok, aku pengen tahu juga kalau misalnya untuk dull skin gitu-gitu, untuk misalnya masalah acne. Nah, ini pasien kita yang jerawatnya itu benar-benar seperti gustasis ya, acne-nya. Ya, dokter ada lihat itu peradangan jerawatnya itu sangat-sangat severe ya. Kasih juga ya sebenarnya. Sangat parah jerawat ini. Dan itu diobati dengan produk MD Dermatics Acne sistem kita. Ini diobati selama 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan bisa begini hasilnya ya, luar biasa banget. Biasanya ini bisa terjadi karena apa sih, dok? Halo. Hai dok, nah Iya. kedengeran nggak? Kalau misalnya masalah acne seperti ini biasanya bisa terjadi itu kenapa nih? Acne ya? Soalnya ini gambarnya hilang. Yes. Nggak ada gambarnya gelap. Oh, kalau misalnya masalah acne, oh iya. Jadi sebenarnya kalau untuk acne itu masalah ininya tuh kompleks ya, karena kalau di acne itu yang pertama dia ada keratinisasi abnormal. Intinya dia ada tumpukan sel kulit mati yang dia akhirnya menyumbat ke pori-pori. Nah, di dalam pori-pori itu kan ada kelenjar minyak kita. Nah, faktor kedua adalah kelenjar minyaknya ini berproduksinya terlalu berlebih
gitu. Bisa karena faktor stres, bisa karena faktor hormonal gitu. Akibatnya produksi yang berlebih ini terlalu berlebihan, padahal di atasnya itu kan ketutup nih, ketutup ininya pori-porinya. Akhirnya dia di situ bisa untuk ada yang namanya bakteri Propionibacterium acne atau Citibacterium acne, itu dia semakin perkembangannya dia semakin berlebihan juga, akhirnya muncul reaksi peradangan. Jadi 4 mekanisme itu yang mendasari kenapa sih kok bisa terjadi akne gitu. Nah, untuk pengobatan akne sendiri memang kita harus lihat derajatnya dulu. Ada akne yang cuman komedo, terus kemudian muncul kayak beruntusan kecil-kecil. Nah, itu biasanya masuk ke yang ringan. Kalau untuk yang ringan, itu kita bisa menggunakan produk-produk yang over the counter gitu. Misalnya yang mengandung kalau kayak di MD Dermatix nih ada yang mengandung benzoyl peroxide ya. Nah, itu bisa digunakan untuk ini, untuk acne juga. Itu bagus. Itu bagus juga. Karena dia berfungsi selain dia mengelupaskan itu tuh yang sumbatan-sumbatannya itu dikelupaskan, dia juga bisa mengatasi infeksi bakterinya juga gitu. Terus kemudian kalau udah semakin parah, maksud aknenya derajatnya sudah semakin tinggi, itu biasanya kita memerlukan terapi tambahan seperti antibiotik yang diminum, terus kemudian obat-obatan yang lain, dan juga antibiotik yang dioleskan juga gitu, supaya jadi pengobatannya itu nggak hanya dari satu titik tangkap, tapi semuanya dapat gitu. Apalagi kalau udah yang derajat berat ya, nah itu udah lebih advance lagi nanti treatmentnya. Tapi untuk yang derajat ringan, sedang, itu bisa menggunakan obat-obat yang over the counter. Oke, jadi kalau di sini kita bisa lihat teman-teman juga ada produk-produk MD Dermatix yang bisa membantu masalah acne gitu ya. Iya. Nah, kalau dari sampai sendiri, kalau dari MD Dermatix untuk masalah acne seperti tadi kan lumayan parah ya. Iya. Itu solusinya kemarin gimana tuh? Itu kita advanced acne system kita itu dari cleansing, memakai toner dan acne fighter ini. Kita memakai acne fighternya. Dan di dalamnya ingredientsnya ada benzoyl peroxide ya, dokter. Jadi ini sangat bagus untuk mengobati yang seperti tadi yang parah, jadi keseluruhan wajahnya. Dan juga dia akan kita ada kasih dia blemish control gel untuk mengurangi produksi kelenjar minyaknya. Yang juga ada alpha hydroxy acid AHA-nya, seperti itu ya dok. Dan pasien kita ini memang benar-benar itu sangat-sangat berhasil dengan setelah pemakaian produk kita. Yes, kelihatan juga sih tadi ya hasilnya. Teman-teman bisa lihat lagi untuk hasil dari pemakaian produk MD Dermatix selama berapa bulan? Kalau nggak salah 3 atau 4 bulan lah seperti itu. Oke, 3-4 bulan dari yang masalahnya very severe, lumayan bermasalah, sekarang sudah jauh lebih mending. Itu jerawat batu loh, besar-besar semua. Kita bisa lihat dan merah-merah sekali. Luar biasa sih bisa berhasil ya dengan produk dari MD Dermatix. Karena benar better skin is possible here in MD Dermatix. Nah, dok, itu dia tadi kita bicara tentang melasma, kita bicara tentang acne. Sekarang aku juga ingin tahu kalau misalnya banyak yang mengalami masalah kayak dull skin, muka kusam. Yes. Yang seperti ini muka kusam. Ini juga kita untuk mengatasinya kita memakai skin rebirth system kita. Skin rebirth system, ya. Sehingga dia glowing dan juga skin tone-nya itu merata. Jadi juga sama skin rebirth system-nya. Nah, biasanya masalah kusam ini, wajah yang kusam itu masalahnya apa, Bro? Penyebabnya apa? Ya, sebenarnya gini, mungkin ada satu hal yang mungkin perlu digarisbawahi ya. Kalau muka kusam, itu kan biasanya kan ada tumpukan sel kulit mati. Nah, itu biasanya kita melakukan treatment baik krim maupun tindakan-tindakan untuk pengangkatan sel kulit mati itu. Nah, tapi ada yang perlu diperhatikan terutama untuk masyarakat gitu, bahwa sebenarnya kulit kusam itu tidak identik dengan kulit yang gelap ya gitu. Karena banyak orang-orang terus pengennya putih
putih sampai irasional gitu. Akhirnya menggunakan bahan-bahan yang berbahaya biar benar-benar kulitnya itu putih gitu. Padahal kulit yang cantik itu kan sebenarnya nggak harus putih ya. Cerah ya, glowing ya, nggak kusam gitu. Nggak kusam itu mungkin yang perlu diinikan mindset masyarakat kita adalah nggak selalu kulit yang cerah itu berarti putih gitu. Karena kita kan tipikal kulit kita secara fisik itu kan ada 6 ya. Mulai dari yang satu kayak orang kulit Kaukasian yang orang-orang bule itu sampai yang kulitnya gelap gitu. Nah, kita biasanya di Indonesia ini ada di range 3, 4, 5 tipe kulitnya gitu. Mulai dari yang agak coklat sampai agak gelap gitu. Nah, kebanyakan orang ekspektasinya adalah dia benar-benar dari yang misalnya tipikal kulit 4 nih yang agak coklat bisa jadi seputih orang-orang Korea gitu atau seputih orang-orang Eropa gitu. Nah, itu yang terus akhirnya mereka menggunakan berbagai macam cara supaya melakukan pemutihan pada wajah. Nah, itu yang harus kita benerin gitu mindsetnya, harus kita koreksi. Mindset itu tuh jangan bahwa kulit yang sehat, kulit yang cerah, kulit yang glowing itu gimana caranya dengan tipikal kulit kita itu kita mengoptimalkan kesehatan kulit kita supaya nanti kelihatan cerah, kelihatan glowing. Nah, kita bisa menggunakan produk-produk seperti yang mengandung vitamin C, terus mengandung niacinamide gitu supaya kulitnya memang lebih cerah gitu. Dan jangan lupa juga sebenarnya basic skincare itu kan kita cleansing, kita membersihkan, terus kemudian kita protecting, kita lindungi dengan sunscreen, lalu kemudian kita lakukan moisturizing dengan menggunakan pelembab, dan yang terakhir exfoliating. Exfoliating ini yang bisa dilakukan setiap hari, misalnya dengan menggunakan krim malam yang tadi, misalnya dengan ada retinolnya, terus kemudian ada AHA, alpha hydroxy acid, seperti glycolic acid. Nah, itu bisa atau dengan perawatan yang per 2 minggu atau per bulan itu dengan menggunakan peeling atau laser gitu. Jadi yang penting satu, kulit itu apapun warna kulitnya itu wajib banget kalau kita rawat sehingga nggak kusam. Jadi lebih glowing, lebih sehat, tapi bukan berarti kita merubah warna kulit menjadi putih yang tidak rasional gitu. Nah, itu dia, berarti kulit yang cerah itu bukan berarti, atau kulit yang tidak kusam, kulit yang cerah itu bukan berarti kulit yang putih ya. Karena even tan skin pun bisa jadi kusam, tapi bisa juga jadi fresh. Betul. Ya, kita bisa melakukan serum vitamin C gitu. Itu cukup membantu untuk membuat kulit itu lebih cerah, lebih glowing gitu. Ini ada loh dok, kita dari produk dari MD Dermatics itu vitamin C10. Dan sangat bagus untuk mencerahkan juga. Favoritnya orang-orang nih. Iya, untuk glowing, dan juga kita punya yang namanya Hydra Boost. Ya, Hydra Boost itu andalan saya sih. Dia moist banget. Ini favorit dokter Vika. Oh gitu. Serum Hydra Boost. Kenapa dokter suka dengan yang ini dok? Hydra Boost-nya dok? Ya? Kenapa Hydra Boost? Ya. Juga suka sama yang Hydra Boost? Hydra Boost itu kan dia ada ininya ya, ada niacinamide ya. Niacinamide itu dia juga termasuk salah satu pencerah. Gitu, dan dia bisa dipakai untuk yang kulitnya, bahkan kulitnya itu agak berminyak gitu, acne prone pun gitu, dia bisa dipakai niacinamide ini gitu. Jadi pengalaman saya pakai Hydra Boost ini ke kulit saya sendiri, juga ke kulit pasien itu dia lebih moist gitu. Jadi lebih moist, terutama kalau yang memang butuh regimen anti aging gitu. Ini yang untuk Hydra Boost-nya saya suka banget. Dok, ini juga dok, apa tuh? Revita Plus serum yang untuk brightener, yang untuk glowing, ya kan? Dokter itu juga suka banget ini serum. Untuk produk Revita Plus kita ini ya? Iya, Revita Plus serum untuk glowing dok, untuk kusam, untuk kulit kusam. Ini favoritnya orang-orang juga banyak
Yes, banyak artis, makeup artis yang coba produk ini karena juga suka banget dengan produk ini. Iya, Hmm. dokter juga suka banget, ya kan? Ya, Oke, bagus, dok. bagus banget sih. Dan kalau misalnya seperti itu ya, kita ada yang seperti pigmentasi karena age spot ya, Oh, ya dok. ini Yang biasanya karena kenapa? Ya, ini yang udah usia tua. halo? Kalau misalnya di sini dok, kalau dilihat di gambar ini ada masalah tentang pigmentasi juga dok. Tapi pigmentasinya karena Oh, ya tua usia gitu ya, di gambar. atau Iya. gimana tuh? Biasa kenapa dok? Ini maaf nih, gambarnya nggak kelihatan soalnya. Kalau ini kan yang sudah berusia dan karena sering mungkin kena paparan sinar matahari dan itu muncul ya. Oh Kita ya. juga kayaknya ada bisa ya. Karena sering masak gitu, katanya kena asap juga bisa. Apa gimana sih dok biasa penyebabnya? Ya, bisa. Bisa. Sebenarnya dia karena panasnya sih. Jadi kalau kita sering masak gitu, terkena ini kan dia kita terkena panas ya, itu bisa menyebabkan si melasmanya itu tertrigger, jadi lebih luas gitu jadinya, lebih parah gitu. Kalau di MD Dermatik sendiri bisa diatasinya dengan bagaimana nih, Cek? Dengan skin rebirth system kita juga. Oh, oke. Iya. Jadi pemakaian Pure Light Ya. akan aplikasi di bagian area yang flat-flat hitam itu, di export itu. Oke, jadi dengan produk ini ya, Skin Rebirth System ini kayak obat mujarab untuk berbagai macam masalah nih sebenarnya nih. Untuk Ya. kulit Bahkan termasuk kusam, untuk yang reduce itu juga bisa. Hanya untuk yang buat kulit kusam gitu. ya untuk pigmentasi. Jadi ini kalau misalnya teman-teman punya masalah, bisa bilang hampir semua masalah nih untuk di kulitnya bisa cobain Skin Rebirth System kita ya. Iya, betul sekali. Oke, dan juga bisa dengan peeling kita juga ya. Peeling Revitapil. Ini apa nih? Ini peeling. Revitapil kita untuk peeling home treatment kah atau Bukan, di klinik. di klinik? Jadi Iya. teman-teman kalau misalnya tahu kliniknya menggunakan produk-produk MD Dermatics, boleh coba Revitapil ini ya. Iya. Oke, jadi ini bisa yang mau lebih instan, langsung glowing, langsung rejuvenating, dan juga bisa memudarkan flek, dan yang kusam juga bisa dengan lebih instan. Oke, baik, itu dia ya. Jadi dokter juga sudah pernah peeling, ya, sudah sering peeling ke pasiennya juga dengan memakai produk MD Dermatics. Yes. Nah, jadi dari dokter sendiri, dokter Vika sendiri, kayaknya merekomendasi juga produk dari MD Dermatics kita kan, karena juga banyak produk yang sebenarnya Itu dokter yang Revitapil itu emang ini sih bagus saat. Ya dok, gimana? Agak putus-putus? Halo? Ya. Ya dok? Ya dokter. Iya, sepertinya agak putus-putus ya. Gimana tadi dok tentang produk Revitapil kita? Jadi kan Revitapil ini kan isinya dia AHA ya, ada lactic acid, mandelic acid gitu. Dia pengelupasannya dia nggak akan heboh gitu. Jadi kan ada orang-orang yang takut untuk peeling karena terlalu pengelupasannya terlalu heboh, nanti sembuhnya lama, nggak bisa make up lama gitu. Nah kalau untuk yang Revitapil ini dia karena isinya dia kandungannya mix AHA, kemudian ada salicylic acidnya, dia ngelupasnya tuh nggak akan heboh gitu. Jadi kayak dia kayak lunch time pill gitu. Jadi kita istirahat siang dari kantor, kita peeling gitu, kita balik lagi ke kantor itu nggak akan kelihatan seperti apa-apa, malah kelihatannya tuh lebih glowing gitu dari Revitapil ini, dan ini bisa. Makanya wajahnya glowing terus ya dok ya. Dan sama juga, kayak Bisanti, sama kayak Isin. Selain glowing selain untuk mencerahkan dan kulit yang kusam, Revitapil juga bisa untuk mengatasi jerawat. Jadi yang mempunyai jerawat itu juga kita bisa memakai Revitapil. Karena dia ada salicylic acidnya ya. Iya.
Jadi Ya, dok karena dia bisa salicylic acid itu masuk ke dalam kelenjar minyak gitu. Jadi dok bisa bagi tips ya kalau misalnya untuk permasalahan orang-orang yang jerawat ya. Nah, itu dia. Karena pasti biasa masalah dari remaja hingga berusia, semua sering bermasalah dengan jerawat. Apalagi sekarang ada mask me ini ya, masalah Dengan masker. memakai masker ya. Yes. Boleh dong share tipsnya dong, Dok?